Bab 409. Bab 409 Keterampilan Soul Fusion. Bab 409. Tang Wulin tahu pertempuran itu sia-sia, tetapi dia tidak gemetar dan menyerah. Bahkan dalam kekalahan dia akan berdiri dengan punggung lurus dan kepala terangkat tinggi. Bukan hanya harga dirinya sendiri yang harus dia lindungi. Dia berdiri di sana di atas panggung sebagai juara kelas 1. Kekalahan bisa diterima, tetapi menyerah tidak. Semua siswa kelas 1 berdiri tegak dan menonton pertandingan terakhir dengan kepalan tangan. Pada saat itu, semua hati mereka bersatu karena mereka sangat berharap Tang Wulin akan menciptakan keajaiban. Itu presiden kelas kita. Wu Shiduo mengepalkan tinjunya lebih erat dari yang lain, buku-buku jarinya tegang putih. Dia sangat ingin berada di panggung itu bersama mereka. Mungkin saja, jika saya di sana juga, mungkin kita bisa memenangkan pertandingan ini. Anda tidak diizinkan kalah, Tang Wulin. Di atas platform, Penatua Kei mengangguk sedikit. Bahkan dalam kekalahan, ada kehormatan. Dia hidup sampai warisan Shrek Academy dan Tang Sek. Petik 2. Feng Wuyu mendengus, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zuoxi mengerutkan alisnya. Kakeknya sudah membuktikan dirinya, tapi ini adalah Akademi Shrek. Tidak pernah ada kekurangan monster di sini. Tang Wulin tidak lemah. Lawannya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Tang Wulin dan Gu Yue memiliki kesempatan untuk menang. Roh Kudus Dou Luo menyaksikan pemandangan itu dengan mata tenang. Yuanen Yehui mengangkat tinju dan berjalan melintasi panggung untuk bertemu Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup serulingnya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Dou Luo saat tatapannya beralih ke Tang Wulin. Namun sesaat kemudian, kejutan menggantikan ketenangan. Gu Yue tersentak dari linglung dan berhenti menatap punggung Tang Wulin. Dia maju selangkah dan memeluknya dari belakang. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda menyukainya, apakah Anda benar-benar harus melakukan itu selama pertempuran? Dan kalian berdua juga sangat muda. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat. Yuanen Yehui dan Duan Hunxiao tercengang. Jembatan kekasih yang menghubungkan Bai Hanying dan Yuanen Yehui goyah. Para guru di peron memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Raungan naga tak bernyawa yang datang dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Untaian merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam naik dari tubuh Gu Yue, terjalin menjadi satu sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin. 7 warna tersebar di sisi kemasnya, melukisnya dengan warna mereka, dan keagungan agung auranya tumbuh lebih jauh. Tang Wulin tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan. Tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meronta-ronta dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sisik 7 warnanya tumbuh lebih tebal, berubah transparan saat menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera mengenakan baju besi dari timbangan yang bersinar. Naga di dalam dirinya meraung, memandang seluruh dunia dengan jijik. Di atas platform, Scarlet Dragon Dou Luo Zuoxi dan Blazing Dragon Dou Luo Feng Wuyu mengerang. Wajah mereka berkerut ngeri, jelas merasakan jiwa bela diri mereka ditekan. Jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi dari Tang Wulin, mereka pasti sudah bersujud di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin melayang beberapa meter ke udara. Cakar naganya sekarang berkilau dengan 7 warna cemerlang. Mengepalkannya menjadi kepalan. Duan Hunxiao bereaksi cepat terhadap perubahan itu. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia meniup nada yang menusuk telinga, menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sehingga mungkin juga nyata. Gelombang bergulung ke arah Tang Wulin, mengancam untuk menelannya utuh, tetapi ketika itu hanya 5 meter darinya, ruang di sekelilingnya bengkok dan gelombang suara menghilang. Seruling itu hening. Kemudian Tang Wulin berbalik ke Yuanen Yehui, langsung melintasi jarak di antara mereka, dan meninju. Baru saat itulah Yuanen Yehui pulih dari keterkejutannya. Dia mengeluarkan teriakan perang dan melemparkan kedua tangannya ke depan untuk menemui serangan Tang Wulin, mengeluarkan setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya. Namun, beberapa inci sebelum tinju Yuanen Yehui bertemu Tang Wulin, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia mencoba bergerak melalui rawa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, tubuhnya menolak untuk bergerak maju. Cahaya 7 warna menelan seluruh medan perang dalam sekejap. Warna-warna itu bercampur menjadi satu, berputar-putar di sana-sini sampai semua siswa yang menyaksikan bisa melihat yang meliputi panggung adalah kegelapan pekat. Medan perang benar-benar tanpa cahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lihat. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya muncul untuk menerangi kegelapan. Cahaya ini adalah warna putih yang akrab.
Itu mengambil Yuanen Yehui, Bai Hanying, dan Duan Hunxiao dari kegelapan, memindahkan mereka dari panggung. Kemudian itu berubah menjadi jaring dan menutupi semua siswa yang Roh Kudus Douluo ambil dari pertempuran. Begitu itu terjadi, kegelapan mulai memudar, mengungkapkan Tang Wulin yang berubah mengambang di udara. Dia perlahan turun, datang ke pendaratan lembut di atas panggung. Gu Yue kemudian berpisah dari tubuhnya. Begitu dia melakukannya, bunga 7 lampu menghilang menjadi ketiadaan. Mereka berdua berdiri di sana dengan mata tertutup, benar-benar dan sama sekali tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa cahaya 7 warna itu? Dan timbangan multi warna itu? Semua orang menatap Tang Wulin dan Gu Yue dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan para penatua yang menonton dari peron mereka bingung. Apa itu tadi? Mereka kehilangan kesadaran. Roh Kudus Douluo adalah yang pertama berbicara. Kedua belah pihak telah dikalahkan, tetapi karena aku harus menyelamatkan siswa kelas 2 yang tersisa pada akhirnya, kemenangan berlanjut ke kelas 1. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue kehilangan kesadaran, mereka tetap berdiri. Keduanya saling bersandar, tidak ada yang membiarkan yang lain jatuh. Para siswa kelas 1 tidak bersorak. Air mata yang penuh gairah mengalir dari mata mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, mereka semua mengenali Tang Wulin sebagai presiden kelas mereka yang sah, dan Gu Yue sebagai wakil presiden mereka. Kemudian kesadaran menyadarinya. Glory naik ke kelas 1. Mereka menang. Kami siswa kelas 1. Mereka semua berteriak di dalam hati mereka, api berkobar di mata mereka. Topeng tenang Yuanen Yehui akhirnya pecah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap kedua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Di atas platform, Penatua Kei menatap keduanya dengan heran. Ini adalah keterampilan fusi jiwa. Petik 2. Hanya itu satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan transformasi yang terjadi ketika Gu Yue memeluk Tang Wulin. Zuoxi memasang ekspresi termenung. Pukulan itu menciptakan ruang hampa. Petik 2. Alih-alih segera menyangkal apa yang dikatakan Zuoxi, Feng Wuyu mengangguk setuju. Iya nih, itu adalah ruang hampa. Semua 7 elemen dilucuti, hanya menyisakan ruang yang perlu diisi. Tidak ada energi yang tersisa, tidak ada api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, atau bahkan energi spasial. Pukulan Wulin menciptakan ruang hampa tanpa 7 elemen. Saya tidak akan pernah berpikir mereka akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu dengan 2 jiwa bela diri yang tidak terkait. Saya akan memanggil yang memindahkan Dragon Vacuum pun. Petik 2. Apakah jiwa bela diri mereka benar-benar tidak berhubungan? Zuoxi menatap kedua siswa di atas panggung, matanya menyipit ke celah. Zuoxi telah mengajarkan Tang Wulin dasar naga emas mengejutkan surga, jadi dia mengerti yang terbaik. Jika memang benar begitu, mengapa saya merasakan esensi darahnya meledak dengan kekuatan ketika mereka berubah? Apakah garis keturunannya disublimasikan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa, tidak mungkin itu terjadi. Ketika mereka pergi untuk memindahkan Tang Wulin dan Gu Yue dari panggung, mereka terkejut menemukan dia menempel padanya seperti penjepit. Mustahil untuk menyingkirkannya darinya. Bab 410. Bab 410 tidak sadar. Karena mereka tidak dapat memisahkan Gu Yue dari Tang Wulin, Feng Wuyu, Zuoxi, dan Roh Kudus Douluo Yali akhirnya membawa mereka kembali ke asrama siswa yang bekerja dalam satu bundel. Yali, apakah tubuh mereka baik-baik saja? Tanya Zuoxi. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah dengan tubuh mereka. Mereka hanya kelelahan. Transformasi itu terlalu berat bagi mereka untuk ditanggung, jadi mereka perlu waktu untuk pulih. Sejujurnya, keterampilan fusi jiwa mereka sangat aneh. Secara umum, keterampilan fusi jiwa dapat digunakan ketika kedua tuan jiwa memiliki setidaknya 3 cincin. Tapi sepertinya keterampilan fusi jiwa dari keduanya jauh lebih menuntut. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Untungnya, mereka memiliki fondasi yang baik, sehingga mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan sekarang. Mereka akan butuh istirahat sebulan penuh. Petik 2. 1 bulan. Mendengar ini dari tabib paling kuat Akademi Shrek meninggalkan Feng Wuyu dan Zuoxi terperangah. Nilai keterampilan fusi jiwa yang membutuhkan istirahat sebulan setelah menggunakannya meragukan. Namun, ini juga berfungsi sebagai bukti betapa sombongnya keterampilan Tang Wulin dan jiwa Gu Yue. Mereka juga tidak benar-benar menyelesaikan keterampilan fusi jiwa mereka, kata Yali. Namun saya merasakan jantung saya berdebar kencang ketika mereka menggunakannya.
Semakin dua orang yang kompatibel, semakin kuat keterampilan fusi jiwa mereka. Bahkan jika kita mencari semua sejarah, akan sulit untuk menemukan lebih dari segelintir orang yang tingkat fusi melebihi 80%. Tingkat fusi tertinggi yang pernah dicatat adalah Spirit Ice Douluo Huo Yuhao dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar yang memungkinkan mereka untuk menggunakan total 4 keterampilan fusi jiwa. Mereka dipuji sebagai duo terkuat di sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa kecepatan fusi mereka bahkan mendekati kompatibilitas 100%. Beberapa sejarawan yang penelitiannya berfokus pada Huo Yuhao dan istrinya menyatakan bahwa setiap keterampilan fusi jiwa yang mampu mencapai tingkat fusi 100% akan dianggap sebagai fusi surgawi. Jika kedua tuan jiwa berada pada tingkat yang cukup tinggi, menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan setara dengan dewa. Meskipun saya hanya memiliki firasat kecurigaan, keterampilan fusi jiwa dari dua anak ini mungkin setara dengan keterampilan jiwa fusi surgawi. Saya tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa keterampilan fusi jiwa mereka akan begitu kuat. Kita harus mengawasi mereka. Jika kecurigaan saya ternyata benar, maka Shrek Academy akan mengambil sepasang harta nyata. Petik 2. Feng Wuyu dan Zuoxi saling memandang dengan cemas, keduanya berbagi senyum pahit. Tidak mungkin untuk memeriksa keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue saat ini. Satu penggunaan saja membuat mereka terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ini harga yang terlalu tinggi untuk diminta kedua anak untuk membayar. Mereka berada di musim semi masa muda mereka. Jumlah yang bisa mereka tanam dalam sebulan sangat besar. Esensi darah menggelegak, mengalir keluar seperti sungai yang mengamuk. Tang Wulin membuka matanya untuk menemukan dirinya di dalam dunia spiritualnya. Itu membentang di depannya seperti lautan bintang. Bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa. Aura emas dari sebelumnya tidak terlihat. Lalu dia mendongak. Yang mengejutkannya, seekor naga emas yang sangat besar melayang di atasnya. Itu terlalu besar baginya untuk dipahami. Tubuhnya tampak meregang selamanya. Ada 18 cincin cahaya di sekitar tubuh naga itu. 3 bersinar biru lembut, sedangkan sisanya merah menyala. Apakah ini Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhku? Cincin cahaya itu pastilah segel, bukan? Tang Wulin mulai mengumpulkan pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum dia bangun di dunia spiritual ini. Yang dia ingat adalah kehangatan tubuh Gu Yue ketika dia memeluknya, esensi darahnya melonjak dengan kekuatan, dan dirinya sendiri tanpa sadar melepaskan tinju. Pikirannya sudah menjadi kabut pada saat itu. Hal terakhir yang bisa diingatnya adalah saat sisik-sisik tembus pandang mulai menutupi tubuhnya. Semuanya setelah itu kosong. "Oh Tang, kamu di sini." Tang Wulin berteriak. Mungkin Tang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hanya kesunyian yang menjawabnya. Tang tidak ditemukan. Naga emas yang melayang di atas Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Itu mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang menggetarkan surga. Gelombang pusing melanda Tang Wulin, bintang-bintang menari dalam visinya. Kemudian pemandangan di depannya kabur dan berubah. Dia melihat naga yang sangat besar dengan aura 7 warna mengambang di udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawahnya dan di udara di sekitarnya meraung dengan hormat, mengguncang Tang Wulin sampai ke intinya. Gerombolan binatang buas kemudian mulai bergegas ke satu arah seperti gelombang raksasa. Suara gemuruh menggelegar di kepala Tang Wulin, begitu keras sehingga terasa seperti serangan spiritual. Nasibku adalah milikku untuk diputuskan, bukan surga. Petik 2. Kemudian dia kehilangan kesadaran lagi. Beberapa waktu kemudian, Tang Wulin terbangun. Pemandangan naga dan gerombolan binatang buas masih segar di benaknya. Hanya mengingat adegan itu membuat jantungnya berdetak kencang. Dia mengerang kesakitan. Matanya terbuka. Langit-langit yang sudah dikenalnya memberitahunya bahwa dia kembali ke asrama siswa yang bekerja. Dia mencoba duduk tetapi tidak memiliki kekuatan. Kepalanya segera jatuh kembali ke bantalnya. Kemudian dia melihat kehangatan menekan tubuhnya. Dia mendengar suara napas lembut. Melihat ke bawah, dia terpana mendapati sepasang lengan melilitnya. Hah, apakah itu, Gu Yue? Aduh, kepalaku sakit. Tang Wulin mencondongkan tubuh ke belakang dan akhirnya menyadari bahwa Gu Yue memeluknya dari belakang. Keduanya masih mengenakan pakaian yang telah mereka perjuangkan. Dia mencoba mencabut lengannya darinya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Jangan bergerak. Suara tidak puas menggeram ke telinganya. Sesaat kemudian, dia merasakan tangan di sekitarnya mengencangkan cengkeraman mereka. Dia merasa seperti dikekang oleh sepasang ular. Melempar dengan hati-hati ke angin, dia buru-buru memisahkan diri darinya. Saat itulah Gu Yue akhirnya terbangun.
Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Serunya. Tang Wulin mengambil celah dan melompat dari tempat tidur. Serangan vertigo menyapu dirinya dan dia tersandung. Tubuhnya masih lemah. Gu Yue menatapnya, matanya penuh keheranan. Tang Wulin merasa tenggorokannya kering. Ini, sebenarnya tempat tidur saya. Petik 2. Gu Yue mencoba bangkit, tetapi gelombang pusing melanda dirinya. Tang Wulin bergegas untuk mendukungnya. Dia bisa mencium aroma kesegaran musim semi darinya. Dia tersipu merah dan berjuang bebas dari genggamannya, lalu tersandung ke tempat tidurnya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Matahari sudah bersinar terang di luar. Sepertinya sudah pagi, jadi semua orang harus berada di kelas. Tang Wulin menatap Gu Yue, tapi dia mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketegangan canggung memenuhi udara. Di tengah-tengah suasana aneh ini, serangan vertigo lain menghantam Tang Wulin dan dia harus berbaring. Gu Yue sepertinya mengalami hal yang sama dan jatuh ke tempat tidurnya juga. Tirai yang memisahkan ruangan itu terbuka. Keduanya bisa mendengar napas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Gu Yue berhasil menenangkan diri. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya, bersiap untuk berbicara. Tapi kemudian dia menyadari bahwa napas Tang Wulin sudah tenang. Bagi itu, gerutu Gu Yue, namun senyum masam muncul di bibirnya sesaat kemudian. Tang Wulin tertidur tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin karena kelelahan, mungkin dia hanya ingin melarikan diri darinya. Ketika Tang Wulin berikutnya terbangun, ruangan itu dipenuhi aktivitas. Dia mendengar suara Su Xiaoyan pertama. Big Sis Gu Yue, bagaimana kabarmu? Tanyanya, apakah kamu baik? Baik saja. Harap tenang dan istirahatlah lagi. Saya mendengar para guru berbicara tentang bagaimana Roh Kudus Douluo mengatakan Anda dan Tang Wulin akan membutuhkan 1 bulan penuh untuk pulih. Tolong jangan memaksakan diri. Anda bisa mengambil kelas minggu ini. Petik 2. Berapa lama kita tidak sadar? Tanya Gu Yue. Su Xiaoyan menjulurkan 3 jari. Sudah beberapa hari ini. Petik 2. Gu Yue cemberut. Kenapa aku ada di ranjangnya ketika aku bangun? Su Xiaoyan mencibir. Kamu memegangnya dengan erat sehingga tidak ada dari kami yang bisa memisahkanmu. Anda benar-benar tahu cara bergerak sejak awal, Big Sis Gu Yue. Petik 2. Berhentilah mengada-ada. Gu Yue memerah. Apa yang anak kecil sepertimu mengerti? Fokus saja pada kultivasi Anda alih-alih omong kosong ini. Petik 2. Hehehe, bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah pindah ke kamar sebelah. Mengapa Anda memilih untuk tinggal di ruangan ini jika Anda tidak mau? Anda bisa saja berjalan di sebelah begitu Anda bangun. Petik 2. Hah, saya lupa. Aku bilang, aku benar-benar lupa. Petik 2. Su Xiaoyan benar. Tepat setelah Su Lizi dan Ye Xinglan bergabung dengan kelompok mereka menjadi siswa yang bekerja dan mendapat kamar lain untuk memindahkan semua gadis. Gu Yue tidak percaya dia telah melupakan ini. Ayo pergi. Gu Yue menembak berdiri dan bergegas keluar pintu. Tawa manis Su Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tang Wulin berpura-pura masih tertidur sampai dia tidak bisa lagi mendengar mereka. Lalu dia membuka sebelah matanya setengah dan mengintip ke kamar untuk memastikan tidak ada orang di sana. Percaya bahwa dia sendirian, dia menghela nafas lega. Tapi kemudian wajah bulat muncul dari titik matanya dan menatapnya. Bab 411. Bab 411 ujian akhir semester pertama. Wah, Tang Wulin berteriak. Lizi, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti saya. Tidak ada yang benar-benar. Su Lizi menyeringai. Aku hanya menunggu untuk melihat kapan kamu akan bangun. Petik 2. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya, berjuang melawan kurangnya kekuatan tubuhnya. Untungnya, pusing tidak menghantamnya kali ini. Apakah kamu lapar? Tanya Su Lizi. Tang Wulin tanpa sadar mengusap perutnya. Rasanya kosong sehingga dia bisa bersumpah dia merasakan tulang punggungnya di sisi lain hanya dengan menyodoknya. Saya kelaparan. Petik 2. Setelah melahap beberapa roti babi, Tang Wulin menghela nafas kepuasan. Dia merasa jauh lebih baik. Apakah kita menang? Tanyanya. Su Lizi mengangguk. Kami menang. Kami menang dalam kompetisi keseluruhan juga. Setiap orang yang bersaing diberi banyak poin kontribusi. Anda harus pergi dengan Gu Yue untuk mengunjungi Wu Zhangkong nanti. Anda tahu, saya benar-benar tidak percaya kalian menyembunyikannya dengan baik. Serius, keterampilan fusi jiwa, itu luar biasa. Tang Wulin memaksakan senyum. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa itu adalah pertama kalinya kami menggunakannya? Su Lizi menatapnya dengan tatapan tercengang. Pertama kali, tidak mungkin. Saya tidak berbohong, ini benar-benar pertama kalinya kami.
Petik 2. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Tanya Yuanen Yehui saat dia berjalan ke ruangan dengan Xie. Melihat Tang Wulin dan Su Lizhi bersama-sama dan mendengar mereka menyebutkan, pertama kalinya, ekspresinya berubah menjadi seringai aneh. Tang Wulin tidak memperhatikan ekspresinya. Kami berbicara tentang keterampilan fusi jiwaku dengan Gu Yue. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian terluka, Yuanen? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berhenti sekitar 5 meter dari Tang Wulin. Roh Kudus Douluo menyelamatkan kita. Dengarkan, seranganmu itu terasa sangat aneh. Seolah-olah saya terputus dari dunia luar. Seperti dunia itu sendiri yang menolak saya. Apakah kalian benar-benar memunculkannya dalam panasnya pertempuran? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Apakah saya perlu membuat semacam janji bagi Anda untuk percaya padaku? Yuanen Yehui mendengus. Tidak apa-apa. Ingat saja, kalian mungkin telah menang kali ini, tetapi Anda mungkin tidak seberuntung berikutnya. Saya pasti akan membayar Anda kembali. Petik 2. Kedengarannya bagus. Tang Wulin terkekeh. Aku akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Dan setelah Anda pulih, Anda dapat kembali ke penempaan. Petik 2. Kamu sangat egois, kata Tang Wulin dengan senyum masam. Yuanen Yehui melambaikan tangan lalu pergi. Kenapa dia bertingkah begitu jauh? Tang Wulin mendapat perasaan aneh dari Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia merasa seolah-olah dia secara aktif menghindarinya. Saya tidak jelek, dan dia tidak seperti itu ketika kami pertama kali bertemu. Jangan pedulikan dia, Wulin. Xie angkat bicara. Berkultivasi adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya. Anda berada di pihak siapa? Pertanyaan itu membuat Xie tidak sadar. Tentu saja. Mengapa kamu berbicara untuknya kalau begitu? Tanya Su Lizhi. Xie memelototinya. Saya hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu tahu sekarang, beri saya roti dan bantu saya menghemat uang. Petik 2. Saya menolak. Buns butuh kekuatan jiwa, kau tahu. Su Lizhi mencibir. Tang Wulin mengangkat bahu tak berdaya. Baik-baik saja, maka saya akan berkultivasi sebentar, jadi kalian berdua tetap tenang. Petik 2. Roti babi Su Lizhi telah memberinya kekuatan, cukup baginya untuk fokus memulihkan diri dengan usahanya sendiri. Dia duduk, menyilangkan kakinya, dan mulai bermeditasi. Saat dia mulai, dia menghela napas dalam-dalam. Tidak heran Roh Kudus Douluo berkata, Gu Yue dan aku perlu 1 bulan untuk pulih. Kondisi tubuh saya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya beruntung meridian saya tidak rusak. Dia terkejut dengan kondisi tubuhnya. Hanya beberapa tetes kekuatan jiwa yang tersisa di dalamnya, esensi darahnya tidak memiliki kekuatan, dan kulitnya pucat. Dia mendesak energi dalam dirinya untuk beredar perlahan, berhati-hati untuk tidak merusak organnya. Jika bukan karena roti babi, dia bahkan tidak akan punya energi untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Apa keterampilan fusi jiwa itu? Seluruh tubuhku berantakan. Yah, yang bisa saya lakukan sekarang adalah meluangkan waktu untuk pulih. Saya beruntung tidak menderita cedera yang berkepanjangan. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menggunakan metode surga misterius untuk mengarahkan esensi darahnya yang lemah dan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya. Setetes kekuatan jiwa segera terbentuk di dalam dirinya. Evaluasi Roh Kudus Douluo tentang dia salah. Tubuhnya jauh melebihi norma. Dengan tambahan roti babi Su Lizhi, hanya butuh 3 hari untuk mengumpulkan beberapa kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan jiwa ini, pemulihannya semakin cepat. Dia hanya membutuhkan 10 hari untuk pulih hingga 80% dari kondisi puncak. 20% sisanya tidak bisa dipaksakan, dan dia harus perlahan-lahan mengerjakannya. Menurut pengamatannya sendiri, akan diperlukan 10 hari lagi untuk kembali ke kondisi prima. Tang Wulin menghabiskan 10 hari menjalani rutinitas yang monoton. Menghadiri kelas, tempat, berkultivasi, belajar. Tetapi ada satu perbedaan. Para siswa kelas 1 jauh lebih bersatu daripada mereka di awal tahun ajaran. Semua teman sekelas Tang Wulin sekarang menyambutnya dengan senyum tulus ketika mereka melihatnya. Semua orang dalam kegilaan untuk tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tidak mencoba keterampilan fusi jiwa dengan Gu Yue lagi. Efek sampingnya mahal. Dia telah bertanya kepada Wu Zhangkong, Feng Wuyu, dan Zuo Xi tentang hal itu, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membuat kepala atau ekor dari situasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keterampilan fusi jiwa mereka sangat mendominasi sehingga mungkin bahkan pada tingkat fusi surgawi. Kedua Titoul Doulos menyuruhnya menunggu sampai dia mendapatkan cincin jiwa lain sebelum mencoba berlatih menggunakannya. Tang Wulin tidak membantah ini.
Tidak aktif selama sebulan penuh terlalu mahal untuknya. Dia tidak bisa kehilangan 1 bulan kultivasi. Adapun Bu Yue, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, meskipun dia menjauhkan diri dari orang lain sedikit lebih dari biasanya. Namun, karena semua orang sibuk berkultivasi, Tang Wulin tidak merasa aneh bahwa dia kurang melihatnya. Ye Xinglan menahan diri untuk tidak membuat lagi baju perang. Pada titik waktu ini, dia perlu meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Dia baru saja berhasil membuat sarung tangan Tang Wulin dengan luasnya rambut. Terlalu berbahaya baginya untuk mencoba membuat sesuatu dari level itu lagi, jadi semua orang setuju bahwa dia harus menunggu sampai dia memiliki 4 cincin jiwa. Mereka semua berjalan di jalur kultivasi mereka sendiri yang unik, semuanya berjuang untuk maju. Xie secara mencolok menghilang paling sering. Begitu makan siang berakhir, dia akan bergegas ke suatu tempat hanya untuk kembali pada malam hari dan pingsan di tempat tidurnya. Su Xiaoyan juga hilang untuk waktu yang lama. Mereka semua sibuk bekerja menuju tujuan mereka sendiri. Jadwal Tang Wulin adalah yang paling kaku dari semuanya. Dia fokus pada menempa, berkultivasi di samping, dan memborgol dirinya untuk meningkatkan esensi darahnya. Dia membuat keuntungan kecil setiap hari. Hari-hari berlalu seperti ini, dan dalam sekejap mata, akhir semester ada pada mereka. Shen Yi berdiri di belakang podium di ruang kelas dengan senyum bersinar di wajahnya. Ujian akhir semester pertama yang kalian semua nantikan hampir tiba, katanya. Banyak siswa yang duduk tegak ketika dia menyapu pandangannya ke arah mereka. Ujian yang kita semua nantikan. Tidak mungkin, tidak ada yang menantikan ujian. Ketakutan mencengkeram hati banyak siswa. 10 siswa akan dikeluarkan tahun ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan sepatu bot dalam ujian ini. Benar saja, kata-kata Shen Yi selanjutnya membuat siswa yang paling lemah pucat. 5 orang akan diusir sesuai hasil ujian. Bekerja keras jika Anda tidak ingin menjadi salah satu dari 5 itu. Petik 2. 5 orang, Tang Wulin mengepalkan tangannya. Shen Yi memandangnya, bicaralah. Petik 2. Tang Wulin menguatkan diri. Guru Shen, apakah ada cara untuk menghindari orang diusir? Dia mengangkat alis pada pertanyaannya. Ada. Petik 2. Hah, ada. Semua orang berharap Shen Yi mengatakan tidak. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Shrek. Namun dia bilang ada jalan. Bab 412. Bab 412 bersiap untuk berangkat. Tang Wulin menyala mendengar kata-kata Shen Yi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada yang diusir? Shen Yi meliriknya sebelum mengembalikan tatapannya ke seluruh kelas. Hasil ujian akhir akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu nilai. Jika semua orang memenuhi skor minimum, maka semua orang mungkin bisa lulus. Tapi ujian untuk semester depan akan dinaikkan 5%. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia tidak cukup naif untuk berpikir ujian Shrek Academy akan sederhana. Lulus ujian jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Shen Yi tersenyum. Satu-satunya kelonggaran yang kami izinkan adalah opsi untuk berbagi poin dengan siswa lain. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin-poin ini adalah yang sama yang akan menentukan apakah Anda masuk ke pengadilan dalam. Berhati-hatilah dengan berapa banyak poin yang Anda berikan. Mereka bisa menjadi perbedaan antara masuk ke pengadilan dalam atau tidak. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan keributan, bisikan pelan pecah di antara yang lebih kuat dari para siswa. Mereka semua ingin sekali memasuki pelataran dalam, tetapi memberikan poin mereka akan merusak peluang mereka untuk bisa masuk. Tang Wulin menurunkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia ingin membantu teman-teman sekelasnya lulus ujian, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Dia memutuskan lebih baik mempertimbangkan masalah ini lebih dekat ke akhir ujian. Sekarang, inilah detail ujiannya. Ujian akan berlangsung selama 15 hari. Dalam 15 hari itu, Anda akan pergi ke Bright City. Anda harus mengunjungi setidaknya 10 kota, termasuk Bright City, dan di setiap kota yang Anda kunjungi, Anda harus mengalahkan seorang master jiwa setidaknya 5 peringkat kekuatan jiwa di atas Anda. Anda mungkin tidak menerima bantuan apapun untuk menemukan lawan Anda, mengalahkan mereka, atau bepergian ke Bright City. Anda semua harus mencari tahu bagaimana melakukan ini sendiri. Selanjutnya, perangkat penyimpanan jiwa Anda, komunikator, dan sumber daya lainnya yang Anda miliki akan disita sebelum Anda pergi. Itu termasuk uang. Anda semua akan pergi dengan tangan kosong. Ingat, Anda hanya akan memiliki 15 hari. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan kembali dalam 15 hari, Anda akan lulus ujian. Jumlah poin yang Anda peroleh akan tergantung pada kekuatan lawan yang Anda kalahkan.
Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 15 hari itu, Anda akan gagal ujian tanpa syarat dan mengurangi setengah poin Anda. Jangan khawatir tentang bagaimana poin Anda dihitung selama ujian. Akademi akan mengirim guru untuk membayangi kalian semua. Tapi jangan berharap mereka membantu kamu dalam situasi apapun. Dia berhenti, membiarkan kata-kata itu meresap. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, mereka tidak akan melakukan intervensi. Jadi bertindaklah dengan hati-hati selama ujian. Jangan bertengkar dengan seseorang yang tidak bisa Anda tangani. Petik 2. Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ada ujian seperti ini, tapi setelah berpikir sebentar, dia mengerti tujuan Akademi Shrek. Ujian disusun seperti ini untuk menjadi ujian komprehensif kemampuan mereka. Manfaat sebelumnya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semuanya dilucuti. Tanpa satu sen pun, mereka harus mengunjungi 10 kota, menemukan dan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, lalu kembali. Bright City terletak di bagian barat benua sedangkan Shrek Academy duduk tepat di jantung benua. Bahkan bepergian dengan kereta kecepatan tinggi akan memakan waktu 3 hari berturut-turut dari kota Shrek ke kota Bright. Dengan kata lain, itu setidaknya 6 hari perjalanan, belum lagi waktu yang harus mereka habiskan di setiap kota untuk mencari lawan. Keheningan menyelimuti kelas setelah pengumuman Shen Yi. Setiap siswa tenggelam dalam pikirannya, merencanakan bagaimana mereka akan menghadapi ujian. Anda mungkin tidak membentuk kelompok, lanjut Shen Yi. Semua orang harus mengikuti ujian ini sendirian. Jika ada kerjasama ditemukan, semua orang yang terlibat akan gagal. Lalu dia pergi. Senyum tersungging di sudut mulut Tang Wulin. Menarik. Dia melirik teman-temannya. Mereka semua tenggelam dalam pikiran juga, tetapi tidak ada yang menunjukkan kekhawatiran. Mata Ye Xinglan menyala dengan tekad. Gu Yue dengan tenang merenungkan ujian seolah-olah itu bukan masalah besar. Su Lizhi dan Xie Xie sama-sama tampak bersemangat, dan Su Xiaoyan hanya tersenyum manis di wajahnya. Ujian akan dimulai pagi hari berikutnya. Duduk di belakang di meja di kantor kepala sekolah, Penatua Kai tersenyum pada Shen Yi. Jadi pengaturan untuk ujian sudah selesai. Shen Yi mengangguk. Semuanya beres. Petik 2. Bagus. Selalu ada beberapa kejutan selama ujian akhir pertama untuk siswa baru. Mari kita lihat apa yang terjadi tahun ini. Ingatlah untuk teliti dengan pencarian tubuh. Ini adalah anak-anak pintar yang kita miliki. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk keuntungan? Petik 2. Shen Yi terkekeh. Kamu bisa tenang. Saya pernah mengalami ini sebelumnya, jadi saya tahu persis apa yang mereka pikirkan. Apapun yang mereka dapat lakukan, senior mereka sudah melakukannya. Kakak senior dan pengawas lainnya sudah berangkat. Petik 2. Bagus sekali. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi mereka, Penatua Kai berkata. Setelah urusan mereka selesai, Shen Yi pergi. Penatua Kai berbaring di kursinya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia mengintip dan menatap sebuah bangunan menjulang di cakrawala yang menembus awan. Kemudian pikirannya mulai melayang di antara awan, bergerak kembali ke waktu lain. Kai Yue, Gu Yue adalah muridku. Berhentilah mencampuri urusannya. Petik 2. Bagaimana aku ikut campur? Apakah kamu percaya aku tidak mengerti bagaimana kamu berpikir? Dia sudah bergabung dengan Pagoda Roh dan menjadi muridku. Saya yakin dia akan melakukan yang lebih baik di bawah pengawasan saya daripada Anda. Petik 2. Phoenix, kamu ingin pergi lagi. Sudah berapa kali Anda kehilangan? Cukup ini. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda masih tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat menemukan saya kapanpun Anda mau. Tetapi pada akhirnya, saya akan membawa Gu Yue membawa saya begitu dia lulus dari lapangan luar. Petik 2. Dan kemudian dia kembali. Penatua Kai mengambil napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya saat dia membuka jendela. Dia melangkah ke udara kosong. Kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri di sekeliling peta. Dia menunjuk beberapa garis yang digambar di atasnya. Ini rute terbaik. Ini adalah jalan terpendek yang mungkin ke Bright City dengan 9 kota lain di jalan. Kami akan mengambil waktu sesedikit mungkin jika kami mengikutinya. Kami tidak diizinkan untuk bekerja bersama, jadi kita masing-masing harus menemukan cara kita sendiri. Petik 2. Xie mengamati peta. Wulin, aku tahu kita tidak diizinkan membawa apa-apa, tetapi bagaimana jika kita bisa menyelinap beberapa barang melewati inspeksi? Kami akan memiliki keuntungan besar. Apakah Anda pikir ada cara apapun? Petik 2. Tang Wulin menoleh padanya. Kita tidak bisa mencoba sesuatu yang licik seperti itu.
Buang-buang waktu. Apakah Anda pikir Akademi akan memberlakukan aturan seperti itu tanpa cara untuk menegakkannya? Pemeriksaan pra-ujian pasti akan sangat ketat. Selain itu, ini ujian kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kemampuan kita sendiri. Masalah pertama kami adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa naik kereta jiwa. Semua orang menggunakan malam ini untuk memikirkan cara mendapatkan uang. Petik 2. Su Lizzie menyeringai. Aku hanya akan menjual beberapa roti. Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Saya akan memasang wajah sedih dan meminta beberapa saudara senior untuk meminjamkan saya uang. Sisanya akan membutuhkan cara lain. Petik 2. Xie mengangkat bahu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan melakukan beberapa pertunjukan jalanan. Ulin, kamu berencana untuk melakukan beberapa tugas penempaan, kan? Petik 2. Ini cara tercepat bagiku. Tang Wulin mengangguk. Lalu dia melihat ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Bagaimana dengan kalian berdua? Gu Yue dan Ye Xinglan berbagi pandangan, lalu menjawab pada saat yang sama. Di pagi hari berikutnya, semua siswa kelas 1 berkumpul di Spirit Ice Plaza untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek tidak diragukan lagi memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Hal pertama yang dilakukan Wu Zhangkong dan Shen Yi ketika mereka tiba adalah mengumpulkan mereka semua. Terlepas dari pakaian di punggung mereka, para siswa tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membawa palu tempa, tanya Tang Wulin dengan kaget. Yang diizinkan untuk Anda bawa hanyalah pakaian yang Anda kenakan. Tidak ada yang diizinkan, jawab Wu Zhangkong dengan dingin. Tang Wulin dengan enggan memasukkan palu ke cincin penyimpanannya dan menyerahkan cincin itu. Setelah menggunakan cincin dan palu penyimpanan itu begitu lama, dia merasa tidak nyaman tanpa itu. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk mengenakan cincin penyimpanan setiap hari. Selain itu, cincin-cincin itu dipenuhi dengan potongan logam dan paduan logam berharga. Terlepas dari paduan sesekali yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90%, yang ia berikan kepada teman-temannya, sebagian besar paduannya yang berhasil dipalsukan ada di cincin itu. Dia tidak terburu-buru untuk menjual paduan. Dia malah memilih untuk menunggu sampai dia perlu mematahkan segel keempatnya sebelum menggunakannya untuk mendapatkan dana. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di Shrek Academy karena itu adalah tempat di mana paduan dalam permintaan tinggi. Sudah waktunya bagi Tang Wulin untuk menyerahkan semua barang-barangnya, tetapi sifat serakahnya membuatnya sulit untuk melakukannya. Bab 413. Bab 413 gunung ini adalah tambang. Para siswa kelas 1 dibagi berdasarkan gender untuk pencarian tubuh. Sebagian besar siswa tidak menyembunyikan apapun, tetapi beberapa mencoba keberuntungan mereka dalam menyelundupkan barang. Namun, jiwa bela diri satu guru adalah matanya, dan dengan keterampilan jiwanya, ia dapat melihat melalui segala jenis penipuan yang dicoba para siswa. Embusan udara dingin berhembus masuk melalui gerbang. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar merasa kedinginan, beberapa masih menggigil kedinginan. Pencarian itu sangat menyeluruh, seru seorang siswa ketika mereka berjalan melalui gerbang. Sampai jumpa dalam 15 hari, Presiden kelas. Luo Guixing melambai ke Tang Wulin saat dia pergi. Semoga beruntung semuanya, lakukan yang terbaik untuk menghindari tersingkir. Saya akan mulai menempa untuk kalian semester depan, jadi siapkan materi dan pembayaran Anda. Petik 2. Para siswa yang menggigil bersorak. Tang Wulin adalah satu-satunya orang di kelas mereka yang memiliki baju perang saat ini. Bahkan mempertimbangkan fakta bahwa mereka memilih untuk menggunakan logam biasa untuk mereka, peringkat masih jauh di belakang dalam hal itu. Membuat armor perang bukanlah tugas yang mudah. Menggunakan paduan roh mungkin membuat proses kerajinan lebih sulit bagi Tang Wulin, tetapi hasilnya sepadan. Dia bisa memperbaikinya di masa depan dan meningkatkannya. Membuat armor perang seperti ini praktis tidak pernah terdengar di pelataran luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan paduan roh atau logam halus roh adalah dengan meminta dari asosiasi pandai besi dengan harga tinggi. Janji Tang Wulin sudah cukup untuk membeli hati semua teman sekelasnya. Namun, dia hanya membuat janji ini sekarang karena tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah meningkat menjadi 40% baru-baru ini. Cukup baik baginya untuk mulai mengambil untung darinya. Setelah satu semester di Akademi Shrek, Tang Wulin telah menyusun rencana yang jelas untuk jalur kultivasinya. Itu bisa disimpulkan dalam 3 kata: tempa, makan, dan bertempur. Pandai besi akan menghasilkan uang baginya. Dengan uang dia bisa membeli makanan. Dengan perut penuh dia akan memiliki energi untuk bertarung. Makan sudah dimasukkan ke dalam rutinitas kultivasi hariannya.
Makanan Shrek Academy sangat bergizi. Ini memicu esensi darahnya yang kuat, yang pada gilirannya menyebabkan penanaman kekuatan jiwa yang lebih cepat. Sebenarnya, siapapun bisa makan makanan bergizi untuk diolah juga. Satu-satunya masalah adalah pencernaan. Jalur ini hanya layak untuk Tang Wulin karena perutnya memiliki kemampuan pencernaan yang luar biasa. Terlepas dari ini, jumlah yang bisa dia tumbuhkan melalui makan makanan biasa masih ada batasnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dan esensi darahnya, dia akan membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Makanan harus dikemas dengan energi alami dunia sampai pas untuk meledak. Maka itu bukan makanan biasa, tapi makanan roh. Itu adalah makanan roh yang telah membantunya memecahkan meterai ketiganya. Tang Wulin yakin bahwa jika dia bisa makan 1 atau 2 makanan roh sebulan, tingkat budidayanya akan dengan cepat melampaui rekan-rekannya. Namun, untuk melakukannya diperlukan sejumlah besar uang, dan cara terbaik baginya untuk mendapatkan uang adalah dengan menempa. Di atas semua itu, Wu Zhangkong juga mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menjadi lebih kuat. Pertarungan. Jadi Tang Wulin sampai pada kesimpulan itu. Dia akan melakukan 3 hal, menempa, makan, dan bertempur. Para siswa pergi satu demi satu. 15 hari terasa seperti waktu yang lama, tetapi ada banyak yang harus dilakukan pada waktu itu. Mereka harus segera mendapatkan uang. Tanpa apapun, mereka tidak akan bisa maju. Aku akan pergi mencari beberapa orang untuk memanjakanku. Su Xiaoyan melambaikan tangan kepada teman-temannya saat dia berjalan kembali ke Akademi Shrek. Aku juga akan pergi. Jika kalian mendengar tentang seorang siswa Shrek yang melakukan pertunjukan jalanan nanti, jangan menganggapnya terlalu aneh. Xie berlari. Su Lizzie berjalan ke samping. Dia melepas mantelnya dan meletakkannya di tanah, lalu dia mulai menyulap roti. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Jadi, apakah kalian benar-benar akan melakukannya? Petik 2. Gadis-gadis itu tersenyum kepadanya dan mengangguk. Tang Wulin menghela nafas dan facepalmet. Dia tidak punya nyali untuk menatap mata mereka. Lalu aku akan pergi dulu. Petik 2. Dia perlu mengunjungi asosiasi pandai besi. Begitu Tang Wulin pergi, Ye Xinglan berbalik ke Gu Yue. Siapa yang pergi duluan? Kamu bisa pergi, kata Gu Yue. Ye Xinglan mengangguk. Baik. Petik 2. Masih pagi-pagi sekali. Kelas belum dimulai, dan siswa berhamburan melewati gerbang 2 atau 3. Tidak semua siswa tinggal di kampus. Beberapa datang dari keluarga kaya yang membeli rumah di kota untuk mereka garap. Tetapi hari ini berbeda dari biasanya. Seseorang menjajakan barang tepat di pintu masuk. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk membeli roti. 1 pokbun pemulihan akan mengisi Anda dengan semangat dan membuat tubuh Anda lebih sehat. Agility Subbun akan membuat Anda setegas burung walet. Atau dapatkan Blood Tas Bin Bun dan langsung gandakan kekuatan bertarung Anda. Itu selalu baik untuk dipersiapkan. Semua roti tetap segar selama sehari. Petik 2. Seorang anak lelaki berusia sekitar 16 atau 17 tahun langsung mengenali orang itu ketika dia berjalan melewati gerbang. Wow, bukannya kamu gemuk dari kelas 1. Junior Brother, mengapa kamu menjual roti di sini? Petik 2. Su Lizzie terkekeh. Aku tidak punya pilihan lain. Saya perlu menghasilkan uang untuk ujian akhir semester ini. Bagaimana dengan kakak senior? Anda ingin roti? Mereka murah dan lezat. Petik 2. Saya baik. Saya tidak ada gunanya untuk roti Anda. Mereka hanya bertahan sehari saja. Wah, aku harus ke kelas. Semoga berhasil. Siswa itu melambaikan tangan dan terus berjalan melewati gerbang. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia dihentikan. 2 gadis berdiri di sana. Gerbang itu sangat lebar, jadi mereka tidak bisa memblokir seluruh jalan. Siswa kelas 2 mencoba berjalan di sekitar mereka, tetapi seseorang bergerak di depannya untuk menghalangi jalannya. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Hei Gu Yue. Apa baris terakhir? Petik 2. Gu Yue memutar matanya. Jika kamu ingin lulus, kamu harus membayar tol gunung. Petik 1. Petik 2. Apa yang terjadi? Siswa kelas 2 menatap mereka dengan sangat heran. Saudari junior, tidak ada gunung di sini, katanya monoton. Dan juga tidak ada pohon. Bahkan jika ada, mereka tidak akan menjadi milik kalian berdua. Petik 2. Bayar. Ye Xinglan mengulurkan tangannya. Tol tersebut 100.000 kredit federal. Petik 2. Bocah itu terpana. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba merampok saya? Petik 2. Tidak, kami meminjam uang dari Anda. Kami akan membalas Anda 2 kali lebih banyak nanti, jawab Ye Xinglan. Bagaimana jika aku tidak meminjamkanmu uang?
Sudut mulut bocah itu mulai berkedut. Ye Xinglan adalah gadis yang cantik dan dia tidak ingin membuat kesan buruk padanya, tapi ada batasan untuk menahannya ketika dia sangat menuntut. Beberapa siswa lain telah tiba pada saat itu dan sekarang menyaksikan dari samping. Salah satunya adalah seorang siswa yang terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dia jelas dari salah satu kelas atas. Baiklah, Ye Xinglan maju selangkah, 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. Pedang Stargot-nya terwujud di tangannya, bersinar dengan bersinar. Kamu tidak perlu membayar tol gunung jika kamu bisa mengalahkan kami. Bab 414. Bab 414 Pinjaman. Aura di sekitar Ye Xinglan meningkat, matanya bersinar terang, pedang di tangannya. Bocah kelas 2 itu merasakan seluruh tubuhnya tegang saat dia memanggil jiwa bela dirinya sebagai tanggapan. 3 cincin jiwa bangkit dari bawahnya, cocok untuk milik Ye Xinglan. Pertarungan. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Dia telah menyaksikan pertandingan antara kelas 1 dan 2, yang menyebabkan kelas 1 menjadi terkenal sebagai kelas siswa baru terkuat di abad terakhir. Tidak ada satupun dari 5 peringkat di kelas 1 yang bergabung dalam pertempuran, namun kelas 1 telah menang. Sudah diketahui secara luas bahwa Ye Xinglan adalah salah satu pilar tim itu. Dia sendirian mengambil Yue Zhengyu, He Xiaopeng, dan Ye Xingmo setelah semua. Bocah itu tahu bahwa dia keluar dari liga. Bukankah kalian takut dihukum oleh akademi? Bocah itu bertanya dengan lemah lembut ketika dia mundur selangkah. Kami akan menghadapinya ketika kami kembali. Ye Xinglan mengetuk kakinya dengan tidak sabar. Selain itu, ini hanya pinjaman. Pinjaman 15 hari, dan kami bahkan akan membayar Anda 2 kali lipat ketika kami kembali. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya, cahaya bintang gemerlapan berkumpul di sekitarnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. 100.000 kredit akan cukup untuk menutup semua biaya perjalanan dan makanan mereka. Baik, aku akan memberikannya padamu. Bocah itu berteriak putus asa. Tunggu sebentar, kata seseorang dari belakangnya. Bocah itu menoleh ke belakang untuk melihat Su Lizhi memegang beberapa roti di tangannya, goyangannya yang gemuk ketika dia berlari ke anak kelas 2. Kakak senior, jika kamu memakan salah satu rotiku, kamu mungkin tidak akan kalah dari mereka. Bin Bun Blood Tas saya sangat kuat. Itu dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 30%. Anda tidak harus mengalahkan mereka. Anda hanya harus melewati mereka. Apakah Anda pikir mereka akan berani bertindak sombong begitu Anda berada di halaman sekolah? Petik 2. Bocah itu memandang Su Lizhi dengan curiga. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kalian bertiga berada di tim yang sama? Su Lizhi menjulurkan dadanya dengan marah. Tidak mungkin, kami bukan tim saat ini. Semua orang di kelas 1 sibuk dengan ujian akhir semester pertama kami. Kami mungkin akan dikeluarkan jika kinerja kami buruk, jadi kami semua adalah rival di sini. Petik 2. Jantung bocah itu mulai berdetak kencang. Dia adalah seorang guru jiwa tipe agility, jadi dia merasa cukup yakin bahwa dia bisa melakukan terobosan jika kekuatannya ditingkatkan 30%. Selain itu, tak satu pun dari kedua gadis itu tipe agility. Baik, saya akan mencobanya. Beri aku roti kacang dan roti sup. Berapa harganya? Petik 2. The Blood Tas Bin Bun adalah 30.000 kredit dan Agility Sup Bun adalah 10.000, jawab Su Lizhi. Bagaimana penawaran itu lebih baik? Kamu hanya mencoba merampokku juga. Bocah itu memutar matanya. Su Lizhi menatap lurus ke matanya. Anda akan menghemat 60.000 kredit. Petik 2. Baik, tapi aku mendapatkan pengembalian uang jika roti tidak bekerja. Bocah itu kembali menatap Ye Xinglan seolah-olah dia adalah iblis. Dia membayar Su Lizhi dan segera melemparkan roti itu ke mulutnya. Seperti yang dijanjikan, efeknya langsung terasa. Dia merasa sekuat burung layang-layang, tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Aku menerjang. Bocah itu langsung berlari, langsung menuju gerbang. Dia sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seorang guru jiwa tipe agility yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Meskipun kakinya tidak terlihat berotot, setiap langkah yang diambilnya melambungkannya ke depan. Dia terbang seperti panah. Namun, cahaya kuning tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan membebani dia. Seluruh tubuhnya terasa lemas sekarang. Lalu seutas cahaya bintang membungkusnya. Kenapa kalian mengeroyok saya? Teriak bocah itu. Kami di sini untuk merampokmu. Oh tunggu, saya bermaksud mengatakan kita di sini untuk meminjam uang. Siapa yang akan menghadapi Anda sendiri? Ye Xinglan menyodorkan pedangnya ke bahu anak laki-laki, menekannya ke tanah. Jadi, maukah kamu meminjamkan aku uang? Aku akan meminjamkanmu uang. Ye Xinglan menerima uang itu dari bocah itu lalu menghitungnya.
Ya, ini 100.000. Kamu bisa pergi sekarang, katanya sambil meletakkan pedangnya. Bocah itu berdiri dan memelototi kedua gadis itu sebelum berangkat ke kelas. Tunggu sebentar, Ye Xinglan berteriak setelahnya. Bocah itu berbalik untuk menatapnya dengan marah. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu kelas berapa, dan siapa namamu? Tanya Ye Xinglan. Bocah itu menatapnya curiga. Mengapa kamu ingin tahu? Jadi aku bisa membayarmu. Petik 2, benarkah? Bocah itu tercengang. Ye Xinglan mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Cepat dan beritahu aku. Berhentilah membuang waktu saya. Petik 2. Aku di kelas 2, nama saya Xia Yue Kong, jawabnya dengan malu sebelum kabur. Melihat hal itu diselesaikan, salah satu siswa yang telah menonton berjalan mendekat. Saudari junior, apakah Anda masih meminjam uang? Kakak kelas ini tersenyum sopan. Tidak, kami sudah cukup sekarang. Ye Xinglan bahkan tidak menatapnya saat dia pergi dengan Bu Yue. Ketika kedua gadis itu melewati Su Lizi, Ye Xinglan menoleh padanya. Kamu hanya berhasil menjual roti karena kita, jadi kamu bertanggung jawab atas sepertiga dari hutang. Petik 2. Baik, Su Lizi berseri-seri. Meskipun dia memiliki makan besar, 40.000 kredit akan lebih dari cukup untuk seluruh perjalanan jika dia berdiet. Dia telah bertanya kepada para guru sebelumnya apakah dia dapat bekerja sama dengan siswa lain karena dia adalah seorang guru jiwa tipe dukungan, dan mereka telah setuju. Dia awalnya mengamati Tang Wulin, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memilih Ye Xinglan. Namun, jumlah lawan yang harus mereka kalahkan bersama menjadi 2 kali lipat. Jadi mereka benar-benar bekerja bersama. Para siswa yang menyaksikan itu terkejut ketika mereka menyaksikan trio pergi. Benar-benar ada semua jenis orang di dunia ini. Junior itu sangat kreatif. Kenapa kita tidak pernah memikirkan hal ini saat itu? Petik 2. Tang Wulin berdiri di luar asosiasi pandai besi kota Shrek. Namun, Musi menghalangi jalannya. Tang Wulin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak senior? Musi tersenyum. Aku dengar kamu sudah ujian, jadi aku di sini untuk mengantarmu. Sedikit kecemasan merayap ke dalam hati Tang Wulin. Kenapa kamu mengantarku pergi? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin pergi mengambil misi penempaan untuk mendapatkan uang. Petik 2. Lupakan saja, jawabnya. Akademi sudah menghubungi kami dan setiap asosiasi di kota. Tak satu pun dari kami akan membantu Anda. Anda semua dilarang menghasilkan uang di asosiasi, jadi Anda harus memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Anda masih dapat menghasilkan uang dengan menempa, hanya saja tidak di kota ini. Ngomong-ngomong, Sekte Tang juga bekerja sama dengan ini. Hehe, petik 2. Rahang Tang Wulin terjatuh. Aku tidak percaya ini. Musi mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jika Anda tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, maka segera pikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membalas. Dia benar-benar membuang-buang waktu di sini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Sesaat kemudian, matanya menyala. Saya mendapatkannya. Tang Wulin melambaikan tangan ke Musi lalu berlari langsung ke stasiun kereta kota Shrek. Ketika dia tiba, Tang Wulin melihat sekeliling dan yakin bahwa dia adalah yang pertama dari kelasnya. Semua orang masih sibuk mencari uang. Tiket diperiksa sebelum kereta bisa naik. Tang Wulin dengan santai berjalan ke jadwal keberangkatan dan memeriksanya. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Menurut rencananya, kota pertama yang akan dikunjungi Tang Wulin adalah Heaven Dou City, yang terletak di barat laut kota Shrek. Itu adalah kota besar, jadi dia tidak akan kesulitan menemukan lawan yang cocok. Ada juga banyak kereta dari Heaven Dou City ke Bright City. Tang Wulin dengan cepat menemukan jalannya ke platform yang tepat. Masih ada 5 menit sebelum pengecekan tiket dimulai, namun sudah ada antrean panjang di jendela pengecekan tiket. Kali ini, benar-benar semuanya telah disita darinya. Bahkan kartu pelajar dan lencana pandai besi telah diambil. Dia benar-benar tangan kosong. Dia berjalan ke belakang garis dan mengambil tempatnya. Pemeriksaan tiket segera dimulai dan antrean mulai bergerak maju. Satu persatu, orang-orang diperiksa tiketnya lalu dilewatkan ke area berikutnya. Gilirannya segera tiba. Tolong tunjukkan tiketmu, kata petugas itu. Tang Wulin memindahkan tangannya ke sakunya, meraih, dan mencari-cari sebentar. Lalu dia melihat ke samping dan tiba-tiba menunjuk. Ular, ada seekor ular. Petik 2, teriakannya menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya dan mereka semua di mana dia menunjuk. Benar saja, ada seekor ular emas yang panjangnya sekitar 1 meter duduk di dinding. Itu dengan cepat merayap ke kerumunan.
Beberapa teriakan ketakutan terdengar dan sebagian dari kerumunan menjadi panik. Beberapa saat kemudian, kilatan cahaya keemasan memenuhi area itu, dan ular itu menghilang. Hah, kemana ular itu pergi? Para penumpang dan staf yang panik mencari di mana-mana ular itu, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Tang Wulin juga sudah lama menghilang. Dia telah memanfaatkan gangguan untuk melompat melewati jendela pemeriksaan tiket. Dia kemudian berlari mencari sudut untuk bersembunyi dan mengambil gold song. Dia telah berhasil melewati pos pemeriksaan stasiun kereta. Tang Wulin naik kereta dan pergi untuk menemukan beberapa kursi yang tidak terikat dengan tiket.